Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya di dapur Natin. Kali ini kita mau masak yang sedep-sedep ini, teman-teman, yaitu daun pepaya teri dan juga di sini sama irisan bumbu-bumbunya yang pastinya sedep banget. Teman-teman boleh coba ya cara membuatnya, gimana ya cara memasaknya. Simak videonya sampai akhir. Di sini sudah aku siapkan bumbu-bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, cabai merah hijau dan juga keriting. Di sini juga ada kemiri, kemudian ketumbar, daun salam, lengkuas ya teman-teman. Dan bumbu tambahannya ada garam, gula pasir, penyedap rasa dan juga masako serta lada bubuk ya teman-teman. Kemudian dua bumbu ini aku ulek nantinya dan yang lainnya aku iris-iris. Oke, kita mulai. Di sini juga ada teri ya, teri yang akan aku campurkan nanti. Ini terinya sedep banget. Lanjut aja kita potong-potong. Ini adalah bumbu-bumbu yang kita iriskan dari bawang merahnya. Kita iris tipis-tipis ya teman-teman. Semuanya kita lakukan sampai habis, kita potong-potong. Setelah bawang putih selesai kita potong lagi bawang putihnya ya teman-teman. Kita lakukan sampai habis. Selanjutnya kita potong cabai merah keriting ya, kita potongnya nyerong aja supaya lebih indah ya teman-teman. Tapi sesuai selera teman-teman aja deh, kalau memang teman-teman suka bulat juga nggak masalah. Nah setelah itu kita potong-potong juga cabai rawitnya ya teman-teman. Cabai rawit ini yang akan jadikan masakan menjadi pedes ya. Semuanya kita potong. Satu cabai ini saya bagi dua bagian aja biar besar ya teman-teman ya. Lakukan juga sampai habis ya teman-teman. Lanjut berikutnya kita potong-potong cabai rawit hijau ya teman-teman. Kita potong sama, satu cabai kita belah menjadi dua aja biar gede ya teman-teman ya. Nah, ini semua sudah selesai aku potong. Selanjutnya di sini aku akan ulek bumbunya dari bumbu kemiri dan juga ketumbar. Ini cobeknya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kita ulek saja supaya rasanya lebih sedap ya, tidak aku blender ya. Karena di sini memang kayaknya lebih sedap diulek pakai cobek. Kita lakukan sampai hancur dan kita pastikan semuanya kedua bumbu ini lembut ya teman-teman. Nah ini sudah dirasa sudah semuanya hancur dan sudah menyatu lembut banget ini ya. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya ini adalah daun pepaya ya. Ini daun pepaya Belanda ya teman-teman. Kecil-kecil tapi rasanya nendang banget. Di sini kita potong-potong daunnya, kita ambil bagian daunnya aja, kita pisahkan dengan batangnya teman-teman ya. Kita lakukan semua sampai selesai.
Daun ini kita ambil yang muda-muda, yang bagian atasnya saja ya teman-teman ya. Semakin sering kita masak, daun ini akan semakin muda. Nah, ini semuanya sudah aku bereskan, sudah aku cuci bersih. Lanjut kita akan merebusnya dengan menggunakan air yang mendidih ya teman-teman. Kita masak sampai empuk aja ya. Nah, kita upayakan semua daun ini terendam dengan air panas ya, supaya semuanya layu ya teman-teman. Kalau sudah, kita tutup sebentar, tidak usah lama-lama ya teman-teman cara merebusnya. Nah, ini ciri-cirinya udah seperti ini. Kita aduk sebentar ya sampai mendidih seperti ini. Kita cek keempukannya, dan di sini udah pas ya, seperti ini. Udah tidak atos ya teman-teman ya, udah empuk ini pastinya. Kita matikan kompornya dan kita tiriskan ke dalam wadah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, ini panas ya teman-teman, jadi harus hati-hati banget. Semuanya kita tiriskan, kita angkat ya. Kita diamkan sebentar supaya agak dingin. Nah, setelah ini agak dingin, memang masih hangat-hangat kuku gitu ya teman-teman, kita potong-potong semuanya. Kita iris-iris daunnya dengan menggunakan peso. Nah, setelah semuanya teriris ya teman-teman, kita siapkan wajan. Kita masukkan minyak secukupnya dengan menggunakan api yang sedang ya, cenderung kecil karena kita mau menggoreng bumbunya ya teman-teman ya. Kalau dirasa sudah panas, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita iris tadi ya teman-teman ya. Nah, ini udah mendidih. Kita masukkan semua bumbu irisan tadi, termasuk cabai, bawang merah dan bawang putihnya ke dalam wajan. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah bawangnya terasa harum ya, kita aduk sebentar, kemudian kita masukkan bumbu ulekan tadi, yaitu kemiri dan juga ketumbar. Kita aduk-aduk lagi biar merata, dan pastikan bumbunya semuanya menjadi harum. Kemudian kita masukkan daun salam dan juga lengkuas yang udah kita geprek dan kita potong-potong. Aduk-aduk sampai rata, sampai baunya tercium harum.
Langkah selanjutnya kita masukkan yaitu teri ya, ikan teri kita masukkan dan kita gongsreng bersama bumbunya. Jadi ini kita goreng bareng ya dengan bumbunya ya teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan air ya. Air ini aku gunakan sisa ulekan kemiri yang ada di cobek ya teman-teman, karena di situ masih melekat banget. Jadi hemat aja ya, aku tambahkan aja di sini. Adapun airnya kita lakukan secara perlahan, dirasa cukup ya cukup, kalau belum bisa kita tambahi ya teman-teman. Setelah sedikit mendidih seperti itu, kita masukkan bumbu-bumbunya seperti garam, gula pasir, dan juga penyedap rasa. Setelah itu kita masukkan lagi yaitu lada bubuk ya, kemudian kita tambahi sedikit kaldu ayam dari Masako atau Royco. Sedikit aja ya teman-teman, karena di situ tadi udah ada penyedap rasa. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan sayurnya, sayur kates atau pepaya tadi. Kita masukkan dan kita campurkan menjadi satu ke dalam wajan. Jangan lupa kita aduk-aduk. Setelah bumbu dengan sayurnya tercampur rata, kemudian kita tutup sayur itu sebentar. Dan jangan lupa kita cicipi ya, kita koreksi rasanya ya teman-teman ya. Dan ternyata dengan resep tadi rasanya udah manis banget ya. Kita tutup dulu sebentar supaya lebih meresap bumbunya. Dan kita masaknya tidak perlu lama-lama ya teman-teman, karena daun pepaya tadi udah kita rebus. Jadi kita tidak perlu waktu lama dalam menumisnya. Dirasa sudah pas ya, kita angkat aja. Nah, ini sudah mateng ya teman-teman ya. Kita matikan kompornya, kemudian kita siapkan mangkok saji. Kita sajikan ke dalam mangkok secara perlahan ya teman-teman ya. Masya Allah, ini rasanya mantul banget, sedep banget, dan pastinya bikin boros nasi ya teman-teman ya. Perpaduan antara daun pepaya, teri, irisan cabai, bawang merah dan bawang putihnya ini menjadikan makanan ini menjadi lezat banget. Nah, ini resep masakan kami udah jadi, udah mateng.